Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-alim al-alama al-hafidh Syekhul Islam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
bi barakati majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan sholihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan lewat online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, ngelanjutaken ngaji Rebo yang lalu halaman 32, hadis yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin, lan diriwayatkan saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi, ghuslu yaumil jum'ati, utawi adus dina Jumat iku wajibun wajib, ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang wis ngimpi basah utawa balik. Akhrajahu ngetona ing hadis sapa as-sab'atu imam pitu. Hadis ke-100. Wa an Samurah bin Jundubin, lan diriwayatkan saking sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Samurah bin Jundub. Qala ngendika sapa sahabat Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa sapane wong yaumal jumu'ati ing dina Jumat, fabiha mongko telah melakukan kewajiban, wa ni'mat lan sebaik-baik keringanan, wa maning tasalan sapane wong adus, fal ghuslu mongko adus mongko utawi adus iku afdalu utawa afdal. Rawahul khamsatu, riwayat hadis oleh Imam 5. Wa hasanahu, lan bilang hasan ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis tentang mandi salat Jumat. Tentang mandi salat Jumat. Dua hadis tersebut kalau kita baca tekstual itu bertentangan. Hadis yang ke-99 itu wajib. Hadis yang ke-100 dianjurkan. Niki nggih. Jadi kalau misalnya kita belajar hadis itu harus paham bagaimana cara mentakwil hadis, dan itu harus ada ilmunya. Kalau enggak punya ilmu, maka wajib bertanya kepada orang yang ngerti tentang hadis. Niki wajib. Jadi wong gak ngerti takon sing ngerti iku wajib. Napa wajib? Supaya enggak sesat, supaya enggak ragu-ragu, supaya enggak napa gak keliru, nggih, gak ngawur. Para hadirin ingkang minulya, niki riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bernama lengkap Sa'ad bin Abdullah bin Sirin al-Khadraji al-Ansari radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Dan menurut sebagian besar dari para ulama sejarah hadis, beliau termasuk salah satu ulamanya sahabat, ulamanya sahabat. Sebab tidak semua sahabat Nabi itu menjadi ulama, tidak semua. Jadi tidak semua sahabat Kanjeng Nabi jadi ulama, tetapi sepakat para ulama mengatakan semua sahabat Nabi adalah orang-orang adil, orang-orang jujur. Dan salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang menjadi ulamanya para sahabat, ahli fikih, ahli hadis adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan beliau salah satu sahabat karib dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Para hadirin rahimakumullah, beliau merupakan salah satu ulama perawi hadis, dan beliau banyak murid-muridnya. Termasuk niki keterangan saking kitab At-Tadzib, At-Tadzhibut Tadzib. Ini karangannya Imam Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab niki. Ini dalam kitab lain beliau mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu muridnya banyak. Bahkan sebagian sahabat yang muda itu belajar pada Abu Sa'id Al-Khudri. Termasuk sinten yang belajar beliau, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Dan sahabat muda yang lain, termasuk Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah dan sebagainya. Dan juga banyak ulama tabi'in ahli hadis adalah murid-murid beliau. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Faqih Syekhul Madinah Sayyid bin Musayyab rahimahullah, sing wafat tahun 713 Masehi di Baqi Madinah. Sa'id bin Musayyab ini adalah salah satu menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan termasuk ahli fikih di Madinah pada zamannya. Juga murid Abu Sa'id adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, termasuk Imam Atha bin Yasar rahimahullah, termasuk Imam Nafi' Maula Abbas bin Jirjis rahimahullah, dan lain sebagainya. Banyak, Pak. Mengapa kita memahami alur murid guru dari para sahabat dan ulama hadis? Sebab kami punya sanad keilmuan. Paham nggih? Enggak ada sanad keilmuan. Jadi Bulughul Maram niki nggih punya gak ada sanad keilmuan sampai pengarang kitab. Nggih. Nggih niku jalur kepinten kula supewon jalur wonten sampai pengarang kitab Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bahkan menurut ulama ahli hadis, Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ini mengikuti 12 peperangan, baik di zaman Kanjeng Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib. Sebanyak 12 peperangan. Loh, masih ulama, masih ahli hadis niku melok perang, Bu. Melok berperang. Makanya enggak kaget ketika perang 10 November Surabaya 45 niku para ulama-ulama besar mudhun sedaya. Bahkan ada catatan di pondok dulu kurang lebih hampir 3000 kiai
turut perang langsung di medan peperangan di Surabaya. Kiai-kiai Jawa Timur, bahkan sampai Kiai Cirebon, sampai Syekh Jamil Abbas Cirebon niku muntet niku langsung saking mereka datang ke Surabaya untuk memimpin perang para ulama waktu zaman 445. Ditembak ya mempan ya Jamil Abbas. Dadi pas diuber londo jipe kentean bensin langsung diisi mbek teh anget nang warung pinggir dalan melayu maneh Pak jipe. Niki Kiai Abbas buntet Cirebon. Dereng Kiai Hamid terus di Malang caket dados 3 nggih perang ten Surabaya hadir, perang ten mundi Pepanjen hadir, perang ten Pasuruan nggih hadir, 3 dalam waktu yang sama. Oh. Jadi ini perlu diceritakan oleh generasi muda kita bahwasanya mengapa ulama-ulama ini ikut perang, karena zaman sahabat meskipun sahabat Nabi, para ulama tabi'in mereka juga ikut berperang. Niki para hadirin rahimakumullah, dalam hadis nomor 99, guslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi orang-orang yang telah mimpi basah atau balik. Niki hadis sahih. Hadis sahih akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh Imam 7. Sinten Imam 7 niki Bu? Mbak, kalau dalam hadis wonten Imam sab'ah, wonten Imam khamsah, wonten Imam syittah, wonten Imam arba'ah, wonten Imam salasah, wonten Imam muttafaqun alaih syaikhaini, yaitu Bukhari Muslim. Sing diarani sab'ah Imam 7 ini adalah 1 Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Nomor 2 Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Yang ketiga Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Yang keempat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Yang kelima Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qasvin Iran. Yang keenam Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Sing terakhir Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 15 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Niki Imam sab'ah, Imam pitu. Kok apal? Ya diapal loh. Nggih. Lah Imam 7 tadi ya, kecuali Imam Hambali dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Imam Nasa'i, itu semua bermadzhab Syafi'i. Paham nggih? Mazhabnya sinten? Syafi'i. Kecuali Imam Hambali pendiri mazhab Hambali. Jadi kita tidak boleh dibohongi orang, Pak. Kalau mengatakan bolak-balik kalau ngandani, kalau ada yang mengatakan ulama hadis tidak bermadzhab, niku bohong besar. Bohong besar. Sama lihat dikandani ngoten niku sampean takon, apa dasar sampeyan mengatakan Imam Muslim tidak bermadzhab, Imam Bukhari tidak bermadzhab? Mana kitabnya? Ayo dikaji bareng-bareng. Insya Allah gak berani. Sebab jumhur ulama hadis mengatakan bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Tercatat dalam kitab-kitab besar para ulama hadis. Niki. Kemudian hadis ke nomor 100 riwayat Samurah bin Jundab, atau dalam buku kitab ini Jundub, okay. Dalam kitab lain Jundab. Samurah bin Jundab atau Samarah bin Jundub, sami mawon, hanya pemanggilan sebuah nama, okay. Lah beliau wafat tahun 678 Masehi di Basrah, Irak. Mengapa sahabat Samurah ini wafat? Sebab sakit alergi kademen. Nah, niki.
Nanti ono alergi kademen. Jadi bendalu niku masak banyu panas, ya, gawe api unggun, gawe godhog banyu panas panci, cidak bahkan tidur di sebelah api unggun. Yoga selesai sakitnya sampai beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dalam sakitnya, beliau menulis sebuah surat, ya, surat kepada putra putrinya. Apa isi surat itu? Ternyata dibaca, isinya adalah hadis-hadis yang dihafal oleh sahabat Samurah bin Jundub. Loh, bayangno Pak. Biyen saiki ana komputer kan, eco kan, di print mari. Biyen tutul entek tul sabar orang biyen iki nulis. Lah niki nggih. Nah, apa isinya? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Sebab isinya kata ulama niku hadis-hadis yang dihafal oleh sahabat Samurah bin Jundub, ya. Cuma salah satu putri beliau, putri Samurah bin Jundub bernama Ummu Thabit. Ummu Thabit rahimahullah niki kemudian dikawin oleh petinggi Basrah yang namanya Amir Al-Mukhtar Al-Thaqafi rahimahullah, sing wafat tahun 687 Masehi di Basrah, ya. Beliau seorang pemberontak kalangan mendukung kelompok Sayyidina Ali memberontak terhadap Bani Umayyah atau Khalifah Yazid bin Muawiyah, dan kemudian beliau terbunuh dalam perang Darul Ain, ya. Kemudian tercipta perang Islam kedua, perang saudara. Ini fitnah kedua terbesar dalam sejarah Islam selama 12 tahun. Perang podo Islami. Dari kalangan sahabat yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Kanjeng Nabi atau ipar dari Kanjeng Nabi. Kemudian bermusuhan dengan para sahabat Kanjeng Nabi juga yang bernama Ibnu Zubair, kemudian cucu Kanjeng Nabi Husain bin Ali radhiyallahu anhum dan sebagainya. Perang untuk apa? Memperebutkan kekuasaan Islam. Sampai kemudian menyimpulkan, loh, podo sahabat itu kok perang? Jangan. Ini adalah kita tidak tahu waktu itu ada apa sebenarnya masalahnya, kan gitu kan? Tidak tahu. Tetapi berkat perang inilah Islam berkembang kemana-mana, menguasai sana kan, semakin berkembang. Nah, selama 12 tahun terjadi kekacauan politik, ya, perang antar militer. Dari Bani Umayyah itu memerangi atau berperang dengan dua kelompok Islam. Kelompok pertama adalah pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikomandani oleh putranya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian terbunuh di perang Karbala pada tahun pinten 685 Masehi, ya, 680 Masehi, terbunuh dalam perang Karbala dan dipenggal kepalanya. Kemudian diteruskan perjuangan Sayyidina Husain oleh sahabat beliau namanya Sulaiman bin Surat rahimahullah, sing wafat tahun 685 Masehi, juga sahabat Kanjeng Nabi, juga terbunuh. Membuat gerakan Tawabin, ya, untuk merangi Bani Umayyah atau keturunan Khalifah Muawiyah, dan terbunuh pada 685 Masehi pada perang dengan Bani Umayyah. Jadi itu, Pak. Kemudian yang kedua, dari Mekah itu ada kelompok, ya, Amir Mekah waktu itu adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, ya, sing wafat tahun 692 Masehi di Ma'la Mekah, yang kemudian dikalah perang dengan Umayyah yang kemudian dipenggal kepalanya. Loh, ini, Pak. Ini maka 12 tahun perang saudara. Mbok sing bener sing di wallahu a'lam. Semua sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Akhirnya semua wilayah Arab dikuasai Bani Umayyah.
Kenapa kok rame? Sebab tahun 680 Masehi wafatnya pendiri kerajaan Umayyah yang bernama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal ada perjanjian Khalifah Muawiyah akan menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Husain bin Ali atau Hasan bin Ali. Ternyata kelompok Muawiyah membaiat Yazid putranya untuk berkuasa. Ya, sahabat yang lain nggak mau. Ini perjanjian. Kemudian yang di Madinah dan Mekah itu mengangkat Sayyidina Hasan al-Husain sebagai amir khalifah di Madinah. Perang mana? Puncak-puncaknya Sayyidina Husain terpenggal kepalanya, terbunuh syahid ketika perang Karbala. Dan para pengikut beliau akhirnya mendirikan atau mengikuti namanya kelompok Syiah. Sekarang di Iran, sebagian Irak nggih. Niku tasih wonten Syiah wis. Lembas niku mangke banyak versi, mangke kula keliru nggih. Para hadirin rahimakumullah, cucu dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an itu yang bernama Abu Ibrahim Ishaq bin Habib bin Sulaiman As-Saqafi rahimahullah, si wafat tahun 777 Masehi niku ternyata ulama ahli astronomi ternama. Jadi tahun 777 Masehi sudah ada ulama Islam ahli hadis hafal Quran itu ahli angkasa, ahli astronomi. Bahkan beliau dalam dunia astrologi itu pertama kali yang membuat cikal bakal laboratorium astronomi di dunia. Berarti yang mempelopori ilmu astronomi adalah ulama Islam. Ya jadi bujui Pak. Tahun 700-an sudah ada ahli astronomi. Orang-orang barat munculnya ahli astronomi tahun-tahun 1400 Masehi. Lho, jarake waduh sik disian ulama Islam. Imam Abu Ishaq bin Abdullah bin Sulaiman As-Saqafi, cucu dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, dan Samurah ini sahabat Nabi yang cerdas ya. Beliau belajar langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, beliau belajar langsung kepada sahabat Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 639 Masehi di Madinah. Nah niki para hadirin, kemudian murid-murid dari sahabat Samurah kuatah murid-muridnya, termasuk Imam Ibnu Sirin, ulama tabi'in senior, Imam Amir bin Sya'bi, Imam Yazid bin Abdullah, Sa'ad bin Samurah anake, termasuk Imam Muhammad Sayyid Muhammad Al-Baqir, cucicit dari Kanjeng Nabi radhiyallahu an sing wafat tahun 743 Masehi di Baqi Madinah. Kuatah murid-murid beliau. Bahkan ketika beliau sahabat Samurah niki dados gubernur Basrah walaupun cuma 18 bulan, itu pada masa kaum Murji'ah, kaum Khawarij itu memberontak menentang terhadap negara. Pokoknya pemerintahan togut, pemerintahan ini kafir, pemerintahan ini napa? Zalim, pemerintahan ini sesat. Pun wonten zaman rumiyin ngoten niku, sampun wonten. Tapi sahabat Samurah sebagai gubernur Basrah tegas, Pak. Tegas sebab apa? Sesama muslim tidak boleh mengkafir-kafirkan. Sesama muslim tidak boleh mengkafir-kafirkan. Hukumnya haram niku. Jelas dia sholat, jelas puasa, jelas maca Quran, jelas macam-macam imannya jelas dalam bentuk zahiriyah, itu dikafirkan. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing gampang ngafir-ngafirna wong maka balik nang awake dhewe. Hati-hati niki. Nggih.
Jadi sing ngafirno wong jare Kanjeng Nabi bakal balik kafir dhewe. Balake niku wonten. Kemudian ada kelompok kelompok Khawarij yang betul-betul mengganggu ketentraman negara, juga mengganggu terhadap keagamaan waktu itu. Ditangkap oleh Samurah bin Jundub, dipenggal Pak. Zaman sakmonten nggon hukum positif nggih. Hukum Islam, dipenggal kepalanya. Bahkan beliau dawuh, terkenal dawuh niki, dawuh sahabat Samurah bin Jundub napa? Mengeksekusi kaum Khawarij waktu itu. Ya, beliau mengatakan yang terburuk, yang paling buruk di antara orang yang mati di bawah langit, ya, di bawah langit adalah mereka yang mati, ya, mengkafirkan sesama muslim dan membunuh darah orang muslim. Niki sahabat Samurah bin Jundub. Kalau ada orang yang mengatakan saya salaf, ikut ulama salaf. Sahabat Samurah bin Jundub sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Nabi termasuk periode ulama salaf. Nah, salah satu sahabat Nabi, Samurah bin Jundub, mengatakan seburuk-buruknya yang mati di bawah langit adalah orang yang mati dalam mengkafirkan sama muslim dan juga membunuh darah orang muslim. Niki sejajahatnya orang, kata beliau. Kalau sampai nyun sewu yang punya pedoman bahwa pemerintah ini adalah bukan Islam, maka salah besar. Coba Bu sampean hitung, rukun 5 ki sing gak diatur pemerintah. Ayo. Sadet wis ana KUA. Oh maneh, poso, diatur sampean. Diatur. Napa haji ya tambah, umroh ya diatur kok kabeh. Lho, rukun Islam diatur pemerintah kok ngarani tagut, berhala. Kok diarani kafir? Ya Allah. Ayo istighfar, nggih. Niki mboten angsal, Pak, mboten angsal. Maka siapapun yang mengaku kelompok salaf, mengaku ulama salaf, maka ikutlah sahabat yang sejati. Ya, sahabat Samurah dawuh nggih, seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang yang mati di bawah langit adalah dia mati dalam keadaan mengkafirkan sama muslim dan membunuh darahnya orang muslim. Pun nggih. Nah, niki pun pesen zaman tahun pinten? Tahun 600-an rumiyin pun wonten niki. Nggih, sampun wonten. Makanya guru-guru kita, Pak, terutama ulama-ulama NU gak kaget sebab wis khatam kitabe, ngoten lho, wis maca kabeh, wis ana, wis tahu, ngoten lho, wis tahu. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, hadis Samurah niki rawahul khamsah, riwayat Imam 5. Yang tadi riwayat Imam 7. Kalau Imam 5 dikurangi Bukhari Muslim niku jadi 5. Nah niki. Nah, jadi status hadis ini menurut Imam Tirmidzi hasan wa hasanahu Tirmidzi. Jadi hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah niki. Para hadirin rahimakumullah, ya, man tawadda yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ihtasala fal ghuslu afdal. Motor nggih rada. Nggih. Barang siapa yang wudu, nggih, wudu hari Jumat itu sudah memenuhi kewajiban, nggih. Kemudian ini seringan-ringannya nikmat. Artinya cukup kita wudu untuk sholat Jumat. Wa man ihtasala, barang siapa ingin mandi, ya mandi ya, nggih, mandi ya. Fal ghuslu afdalu, mandi itu lebih utama. Sebab napa? Mandi itu lebih utama, nggih. Nah, niki hadis yang ke-100 nggih, yang ke-100. Nah, nampaknya sampean baca nggih. Dua hadis niki, hadis nomor 99, hadis nomor 100 itu hampir beda. Sing hadis 99 apa bacaannya wajibun, hukumnya wajib. Sedangkan hadis ke-100 man ihtasala, sapa sepengin adus, nggih. Bagus lu afdal, maka itu lebih utama. Berarti ini anjuran untuk mandi.
Bagaimana mengkombinasi dua hadis yang berbeda ini para hadirin? Maka sampean sama dengan minum obat. Ojo langsung golek nang Google obat terus diombe. Maka sampean harus punya resep. Nggih. Lah, sing iso nggawe resep ini namanya ulama fikih. Hadis niku ramuan. Nggih. Jadi hukum itu resep. Jadi yang bisa membuat resep hukum adalah ulama fikih. Ulama fikih niku rata-rata napa? Hafal hadis. Sebab itu meramu hukum. Tetapi ulama hadis belum tentu ulama fikih. Niki bedanya, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Bagaimana? Berarti ada dua. Yang satu hukumnya wajib menurut riwayat hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua hukumnya afdal atau sunnah menurut sahabat Samurah bin Jundub. Nih, ada dua pendapat. Nah, ayo kembali kepada ulama fikih. Ya apa sih hukumnya secara fikih? Nggih. Lah, hukumnya menurut ulama niku tetap ada dua pendapat. Jadi untuk memahami nas hadis, teks hadis itu harus memahami dulu ilmu tentang hadis. Sebab agar kita mengetahui substansi hadis dan faham bagaimana menerapkan hadis dalam dunia kenyataan. Ini penting. Jadi ini juga merupakan anjuran ulama-ulama dulu. Juga termasuk anjuran dari Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Niku dawuh, wong sek kepingin ngamalno hadis ojo langsung diamalno, kudu ngerti dulu, memahami dulu apa maksud dari hadis tersebut. Niki penting, Pak. Niki penting. Apa maneh sampeyan ditakoni tentang hukum halal haram. Halal haram. Lewes wong ditakoni halal haram, jawabannya pokoknya diterima Gusti Allah. Wis hakikate pokoknya ngelakoni. Sawangane bener, tetapi hati-hati. Kalau nggak ngerti hukum halal haram niku keliru, maka akidahnya juga nanti banyak yang keliru. Sane kata Pak Nyon Sewu takoni hukum, wis pokoknya ngono. Apa jare kon? Lek yakin, gak yakin. Loh iki gak masalah yakin gak yakin, masalah hukum Islam. Niki hati-hati, Pak. Nggih, hati-hati. Bedakan mana dunia tasawuf, mana bidang fikih, mana bidang akhlak, dan mana akidah. Ojo dicampur aduk. Nggih, ojo campur aduk. Niki. Jadi baca hadis tanpa paham fikih, nggih, maca hadis tanpa tahu fikih, kaya wong gawe roti tanpa kaya gawe roti gak tepung, yo gak dadi. Ya, itu pepatah orang dulu, Pak. Ini pepatah orang salaf ini, nggih. Wong belajar hadis tapi enggak paham fikih, ibarat tepung tak jadi roti. Jadi apa, Bu? Embo. Tepung gak jadi roti. Ini pepatah ulama salaf dulu, masyhur ini, nggih, masyhur. Nah, sedangkan ulama yang bernama Imam Al-Khattabi rahimahullah, si wafat tahun 998 Masehi, beliau dawuh, para ulama niku sepakat berijma atau sepakat bahwa mandi hari Jum'ah itu bukan syarat sahnya salat Jum'ah. Ono ubah bi hadis? Ayo tak takoni. Imam Al-Khattabi ahli hadis ngeten. Sepakat ulama, nggih, mandi Jum'ah sepakat bukan syarat sahnya salat Jum'ah. Paham? Loh, hadisnya gak ono. Memang gak ono. Cuma ini resepnya ulama ahli fikih. Artinya apa? Mandi wajib. Berarti enggak ada hubungan dengan syarat sahnya salat Jum'ah. Mandi Jum'ah sunnah. Enggak ono hubungan syarat sahnya salat Jum'ah. Berarti hukume dhewe
dewe. Niku ulama fikih, Mbak, ngoten niku. Kok langsung sunnah, halal, bid'ah, apa maneh bid'ah. Sampai lihat diarani bid'ah, ayo balik apa hukum Islam ada 5. Napa? Haram, halal, napa? Sunnah, napa? Makruh, napa? Haram, halal, makruh, sunnah, mubah. Ono bid'ah? Enggak ada. Ya. Itu status saja, status amal ya yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi dari ulama Wahabi. Lek pancene mengatakan tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, sing salat lek ngadeg teko ruku ojo maca sami Allahu liman hamidah. Nabi gak ngajari. Enggak, kata Pak, kata sing apa sesuatu yang tidak diajarkan tapi Nabi menyetujui. Niki wis kambas iku ngin dawa. Lah balen ngates para hadirin dalam kitab Riyadhus Shalihin nggih Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasuriyah. Beliau dawuh mewakili mazhab Syafi'i. Napa dawuhe? Rasul bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyahtasil." Apabila salah seorang dari kamu mendatangi salat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis lain. Nah, riwayat lain ngeten, barang siapa menghadiri salat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadiri salat Jumat tidak disunahkan mandi. Niki riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Niki. Jadi Imam Nawawi dawuh pendapat yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah bagi orang yang melakukan salat Jumat itu pendapat sahih dari mazhab Syafi'i. Okay. Ini pendapat Imam Nawawi. Kula baleni. Imam Nawawi dawuh ten kitab lintune, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, Imam Nawawi dawuh hukum adus salat Jumat sunnah, bukan wajib. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i kata beliau tidak ada pertentangan pendapat di antara ulama Syafi'i. Hampir tidak ada pertentangan. Berarti hukumnya sunnah, okay? Hukumnya sunnah. Jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah mandi Jum'ah itu disunnahkan bagi orang yang mau menghadiri sholat Jum'ah, baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak atau musafir. Yang penting nakani sholat Jum'ah. Perempuan boleh tidak sholat Jum'ah? Boleh. Kalau mereka ikut sholat Jumat maka tidak perlu sholat zuhur. Tapi di sini tidak umum nggih, mboten nggih. Ten pundi? Den desa tasik wonten nggih. Nah nggih tasik wonten. Niku boleh. Apa boleh? Boleh. Lek sampeyan itu ikut sholat Jumat Bu, maka disunahkan mandi sunnah hari Jumat. Nggih. Wong nggih mboten apa-apa. Sah niku pun nggih. Lah kemudian kata para hadirin, ya. Jadi ya bagaimana orang yang tidak menghadiri sholat, ya? Apakah itu sunnah untuk mandi Jum'ah? Maka kita rinci Pak dari ulama Syafi'i. Ulama-ulama yang menghukumi mandi Jum'ah enggak wajib atau sunnah banyak kan? Termasuk ulama-ulama mazhab ya. Pendiri pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah, termasuk pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Syafi'i, pendapat sebagian dari ulama Hambali, pendapat Imam Hanafi dan pengikutnya. Ini jumhur ulama mengatakan hukum mandi Jum'ah sunnah.
Kenapa sunnah? Kenapa sunnah? Ternyata kita menemukan no hadis nomor 99 jelas wajibun. Wajibun, hukumnya wajib. Tapi kenapa para ulama kok jumhur mengatakan sunnah? Ternyata ditemukan dalam kitab ulama yang lain, ahli fikih. Salah satu sinten al-imam termasuk berpangkat Syekhul Islam Imam Taqiyuddin Daqi al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1302 Masehi di Mesir. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah mata Syafi'i sing wafat tahun 1202 Masehi di komplek Al-Qarafa Al-Kubra Mesir. Terus belah mrikone wonten komplek kubur Al-Qarafa As-Sugra Mesir niku makame Imam Syafi'i. Jadi jejer ngoten nggih, makame Imam Izzuddin kali Imam Daqi kali Imam Syafi'i sak komplek nggih, satu komplek. Nah, Imam Daqi al-Aid ini termasuk guru dari Imam Az-Zahabi rahimahullah pun mungkin dawa. Nopo mengatakan tidak wajib hukum mandi Jum'ah. Kenapa enggak wajib? Sebab ulama-ulama kami, guru-guru kami, kata Imam Al-Daqi tadi, guru-guru kami, ulama-ulama kami mentakwil, memahami hadis itu menyebut kalimat wajibun itu bukan perintah wajib, tetapi maknanya takkid, penegasan. Loh Pak, loh ya apa ya Pak? Loh wajib jadi sunnah, atau ini ada ulama ahli hadis yang mengatakan begitu, takkid, penegasan. Nah, sunnah ini juga dilakukan oleh pendapat para sahabat, termasuk pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan juga pendapat Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Saya menghukumi mandi Jumat hukumnya sunnah niki. Lah bahkan dari ulama Maliki nggih, ulama Maliki sing namanya Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol niku dawuh di ulama Maliki ijma sepakat bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah. Napa dasare? Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyahtasil. Ketika salah seorang dari kamu mendatangi Jum'ah, maka hendaklah mandi. Falyahtasil, maka hendaknya mandi. Niki dikatakan oleh ulama Maliki sebagai hukumnya anjuran atau sunnah. Nggih. Paham nggih? Niki penting Pak dilakukan. Contoh malih napa enggak wajib? Poten ngaten cerita niki riwayat Sahih Imam Bukhari. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an nggih sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Madinah nggih, niku ketika khutbah mau khutbah itu ada rajulun dari generasi sahabat awal masuk masjid. Ditakoi oleh Umar, "Duh, kamu kok baru datang?" "Iya, saya baru datang, saya nggak sempat mandi, nggak sempat mampir ke rumah karena pas sibuk berdagang." Apa kata Umar terhadap orang tadi? Padahal kamu tahu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Wa qad alimta anna Rasulullah kana ya'muru bil ghusli. Kita tahu, kamu tahu, saya tahu bahwa Rasul menyuruh kita untuk mandi. Tapi apa yang terjadi? Umar bin Khattab tidak mewajibkan dia kembali untuk mandi. Terus sholat Jum'ah berarti tidak wajib. Sinten ulama orang tadi Pak? Ternyata dalam hadis tersebut orang itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, nggih, sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah nggih. Lho, wonten sahabate, Pak. Sitoke ngongkon adus, sitoke gak balik ya gak adus, tapi tetap salat
Jum'ah. Sama melok ndi? Melok Umar apa melok Usman? Eco nggih. Yo, sing gak sempat mandi kaya Usman, mari dagang langsung Jumatan ke adus langsung wudu. Ya sah. Melok Umar fal yahtasil maduso. Ya sah. Wis kabeh pilihan nggih, kabeh pilihan. Ya, tinggal pilih sampai kali kula. Sementing wudu lho nggih minimal, wudu. Lah, dua teks ini ya tadi, dua teks tadi ya. Karena apa? Sebab ngeten, Pak. Ketika ada rombongan dari kampung Al-Awali ya, sing biasae napa lek lunga-lunga gawe mantel. Dari Bu Aisyah niki riwayat. Bertubuh Pak, bertubuh berkuda, langsung wudu, langsung masuk masjid, langsung nemoni Kanjeng Nabi. Dan saya di sisi beliau, kata Ibu Aisyah. Apa kata Kanjeng Nabi? Ketok kumul nggih, ketok kumul, ketok berdebu ngoten nggih. Ya, apa kata Kanjeng Nabi rombongan tadi? Lau annakum tatohartum liyaumikum hadza. Napa? Seandainya kalian bersuci mandi untuk hari kalian ini, berarti himbauan. Ternyata rombongan tadi gak mandi. Tetap sholat Jum'ah. Dibiarkan oleh Kanjeng Nabi. Wonten malih rombongan malih pekerja keras. Jadi tukang-tukang kebun, tukang-tukang gawe omah, pekerja keras. Itu bau badannya nggih, ambune awake apek ngene kan. Tapi gak mandi, ya. Apa Kanjeng Nabi dawuh? Faqilal lahum lau ihtasaltum yaumul jum'ah. Napa? Seandainya kalian mandi pada hari Jum'ah, yo gak adus wong e. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Paham nggih? Lah, dua hadis riwayat Ibu Aisyah ini sahih semua. Ada kata-kata lau annakum tatohartum. Seandainya kamu mandi, bersuci mandi. Yang kedua lafadznya lau ihsaltum, ya. Kalau kamu mandi. Lah, lau seandainya, maka ini disimpulkan para ulama, hadis itu hukumnya apa? Anjuran atau sunnah. Paham nggih? Jadi jumhur ulama mengatakan mandi Jum'ah hukumnya sunnah, nggih. Tapi wonten Pak sebagai ulama mengatakan wajib mandi Jum'ah. Sinten niki pendapat sebagian dari ulama mazhab Hambali, juga pendapat dari ulama mazhab Ad-Dhahiri, juga pendapat dari ulama Wahabi. Loh yes. Hati kudu adus sampean lek salat Jum'ah. Sampai ke susu metu pabrik jam 11:30. Adane 11:30. Durung mlaku metu nang masjid. Gak sempat adus wudu tok sampean, pemane banyu masjid entek. Sampai pindah kelurahan. Nah, sampean ngapik mazhab Syafi'i, tenang, wudu sudah cukup. Lah sampean ngapik pendapat sebagian Hambali atau Wahabi, sampean gak adus, gak sah sampean, ya. Wajib hukumnya lho, wajib. Lah niki, makanya enaknya melok ulama Syafi'i, nggih. Paham ya? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Napa keutamaan dari mandi Jum'ah nggih? Perlu kedah diketahui, nggih, kedah diketahui. Napa? Keutamaan ngeten, Pak. Nggih. Yang pertama, wong sing adus sunnah hari Jum'ah niku bakal oleh ampunan dari Allah, nggih. Napa oleh ampunan? Wonten hadis sahih Imam Muslim niki riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Napa maning tasala sapa sing adus sumatal jumu'ata, kemudian mendatangi salat Jum'ah, kemudian salat semampunya dan diam sumang sota, kemudian diam mendengar khutbah ya sampai selesai dan sholat bersama imam sampai selesai, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra,
dia akan mendapat ampunan dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang oleh ampunan dari Gusti Allah. Niki hadis sahih Imam Muslim. Paham nggih? Eco sampai kali kula jadi umat Kanjeng Nabi. Wonten malih nggih, wonten malih hadis Salman Al Farisi radhiyallahu anhu ngeten. Sapa sing mandi salat Jumat kemudian napa salat semampunya, salat sunnah maksudnya nggih. Nah, kemudian memakai minyak wangi masuk soft. Ya, soft lho nggih. Lek sampai salat Jumat golek sing nggone longgar, gak masuk najis niki sampean. Jadi masuk soft, ngisi soft ya. Dan ngisi soft, kemudian mendengar khutbah dengan diam, sholat dengan imam sampai selesai, maka kata Nabi, ghufirallahu bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka dia mendapat ampunan dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Oh, syaratnya kok nggih. Kau cukup teko momorong namburi, kau oleh hadis sampean. Ya, hadis ngisi soft, ya ngisi soft niki. Lah, wonten malih ngeten, Bu, nggih. Sampai lek kepengin hadiah luwih gedhe, ngeten. Sapa sing adus, ini hadis Bukhari Muslim Abu Hurairah. Dawa hadis cuma tak bahasa Indonesia kan ngeten kesimpulane. Sapa sing adus dina Jumat seperti mandi jinabah, nggih. Maka menuju masjid pada waktu pertama sadurunge adzan niki maksudnya nggih. Napa? Oleh ganjaran oleh apa? Pahalanya kaya kurban unta. Sing berangkat Jumat sadurunge adzan waktu pertama, pahalanya seperti dia berkurban onta. Berangkat waktu kedua ketika adzan berkumandang nggih niku kaya-kaya oleh pahala korban nopo sapi. Ketika berangkat waktu setelah adzan kaya-kaya korban kambing, sampai korban ayam, sampai korban telur. Lek sampean budal Jumatan sampai khutbah kedua khotib, maka malaikat wis lungguh gak katet maneh ngrungokno khutbahe Jumat. Berarti nopo sing ngrungokno khutbah Jumat gak menungso tok, berarti para malaikat. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Napa yang lain mengatakan dina Jumat adalah sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam, rajane ayam mboten rajane dina. Ditasdid lho nggih, sayyidul ayyam. Nah niku rajane dina. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali nggih niku dawuh dina Jumat itu a'dhamu, luwe utama, luwe agung tinimbang hari Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti keutamaan hari Idul Adha, Idul Fitri itu lebih besar keutamaan lebih banyak keutamaan pada hari Jumat. Niki pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah sing ngutip pendapat sahabat napa? Ubaidah bin Somit radhiyallahu anhu. Dina Jumat kiamat teko. Dina Jumat Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam wafat, Nabi Adam ketemu Ibu Hawa dina Jumat, Nabi Adam dilugurna nang surga dina Jumat. Dina Jumat niku kiamat. Makane ana ngeten, setiap dina Jumat tiba ya, malaikat-malaikat, iwa-iwa, gunung-gunung, nomale bumi, langit, angin dan sebagainya yang ada di alam raya ini sedih, Pak. Sedih. Dikhawatirkan di hari Jumat muncul moro-moro kiamat, sedih. Sehingga sedih loro jin ambek menungso. Soalnya gak krungu sedine makhluk liya. Sedih. Nah,
Ya, keutamaan lain apa? Wong sing mandi sunnah Jumat nanti dari kiamat tubuhnya bercahaya. Tubuhnya bercahaya pada hari kiamat. Niki riwayat dari sahabat Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Khadraji radhiyallahu an. Sing wafat tahun 655 Masehi nggih di Ramla Israel. Niku dawuh napa? Mandilah yang baik dengan niat, ya, maka kulit tubuhnya yang dialiri air dari mandi Jumat itu nantinya bercahaya pada hari terminal pemberhentian manusia di hari kiamat. Ya. Yang kedua, ya, mandi Jumat itu akan menjelma menjadi makhluk laki-laki yang menemui kita, baik di kubur maupun fi yaumil kiamah. Nanti akan tanya sampean, loh sampean sinten? Loh, aku mandi sunnah sampean Jumat. Iya ta? Iya. Kenapa kamu tak kancani? Nanti saya sebagai saksi bahwa sampean adalah pernah mandi sunnah hari Jumat dan dapat keutamaan hari Jumat dan diampuni dosa-dosanya. Niki riwayat dari sahabat napa? Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu. Paham nggih, Bu? Ini penting niki. Jadi harus difahami. Lah, terakhir ngeten, sunnah niki kangge wong sing salat Jumat mboten. Nah, ten mazhab Syafi'i ada dua pendapat nggih. Kula jelasaken. Ten mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama, sunnah hanya untuk orang salat Jumat. Ya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan sebagainya. Ini pendapat dari Imam Nawawi. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Iraqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1403 Masehi di Mesir, mengatakan bahwa pendapat yang kedua dari ulama Syafi'i bahwa mandi sunnah Jumat tidak hanya untuk sholat orang yang hadir sholat Jumat, tetapi untuk semua walaupun tidak hadir sholat Jumat, baik perempuan dan semua. Lek sampeyan adus hari Jumat, sampeyan tetap oleh sunai hari Jumat. Sebab separuh ulama Syafi'i mengatakan walaupun tidak hadir sholat Jumat, tidak wajib bagi mereka, dan mereka mandi hari Jumat, maka tetap mendapat pahala sunnah. Paham ya? Niki. Nah, tapi kata guru saya, sahabat ngapa pendapat kedua, adusi ojo mari Jumatan, wis gak uman sunai sampean. Nah, lek sampean Jumat adus, Jumat adus, mau Jumat adus, dan istiqomah ini ya misalnya. Kemudian suatu hari Jumat dia ndak istiqomah adus, misalnya nggih, loh gak adus rek, biasanya adus. Nah, bolehkah diqadha? Ya, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Hajar Al-Haytami mengatakan boleh diqadha. Nah, yang kedua, menurut Imam Ar-Ramli, ya, tidak boleh diqadha. Guru-guru kita mengatakan kalau itu kebiasaan mandi Jumat, biasa loh nggih. Jumat adus, Jumat adus, Jumat adus, istiqomah. Kemudian suatu saat ndak iso adus, bisa diqadha setelah Jumatan. Syaratnya apa? Wis istiqomah. Yang kedua, tidak boleh menjadi kebiasaan. Lah enak sampean. Kasbat atus rek engko ae tak qadha. Engko ae tak qadha. Ya rusak hukum mangke. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Nah, niki termasuk napa? Termasuk hukum-hukum yang perlu disampaikan kepada kita semua agar kita tidak keliru di dalam menerapkan ibadah setiap hari. Nggih, wonten pertanyaan? Pun jam 09.00 kurang seprapat. Isae dalu. Nggih. Gini ku hati sohe memang. Wong sing mati dina Jumat bukan masuk surga, tapi dijamin tidak ada siksa kubur. Wong sing sohe niku.
Ya, untuk masuk surga saya nggak menemukan hadis surga. Cuma sing mati dina Jumat itu tidak kena siksa kubur. Tetapi ono ulama lain mengatakan ya tetap mendapat siksa kubur. Tetapi tiap hari Jumat bebas dari siksa kubur. Paham nggih? Ini sing bener wallahu a'lam. Wis mati Jumat Selasa padha wae. Sami mawon. Malah Mbah Maimun Juber nedhi mati dina Selasa keturutan. Loh, sampai pengen mati Jumat ndonga mulai saiki ya Allah, aku pengen mati dina Jumat. Tapi ojo tambahi, ojo cepat meneh ya Allah. Iki ya kok ngenyang sampean. Ya, wis penting mati nih husnul khotimah. Niku mawon penting husnul khotimah. Sampun? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilna bil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.